Assalamualaikum. Oke, baik sahabat, jadi saya connect dengan 2 perangkat, 1 laptop dan 1 smartphone karena aplikasinya ada di smartphone. Dan saya sudah record ya, saya sudah rekam ya sahabat ya, terbaca kan? Bagaimana suara saya? Terdengar? Mohon infonya. Cukup. Oke, baik. Di layar ya sahabat, tampak di sini ada proyek 10 garis datar 08 kemudian tanda tanya. Jadi itu adalah proyek yang pernah saya buat, kemudian terhapus. Jadi tanda tanya. Kemudian yang di sampingnya itu adalah proyek-proyek yang sudah pernah saya buat ya, seperti itu. Sekarang saya akan membuka yang ada tulisan buat video ya. Kita klik. Nah, di sini buat video, nama video kita bisa tuliskan misalkan latihan kelas eksklusif. Nah, untuk membuat video pembelajaran di sini karena ada rasionya ya, 16:9, 9:16, dan 1:1. Jadi untuk video pembelajaran itu rasionya adalah 16:9. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah lembaran kosong atau lembaran proyek kita ya, yang ada garis biru 00000005. Nah, ini yang di bagian atas, ini ada ikon video ya, kamera. Itu kita klik coba. Kita klik. Jadi itu isinya adalah semuanya berupa video. Jadi ketika aktif ini ya, gambar video, coba saya klik lagi yang di tengah yang berupa gambar. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan tampak semua gambar yang ada di HP kita. Apakah itu dari Instagram, seperti ini ya, ada Instagram, ada download, ada screenshot ya, ada Telegram, seperti itu. Jadi yang berupa gambar itu ketika klik yang bagian tengah ini gambar, maka akan tampak semua file gambar yang ada di Android kita. Kalau video berarti semuanya video. Apakah itu dari kamera ya? Seperti yang saya punya tampilannya ada dari kamera, ada convert, ada dari InShot ya. Jadi semuanya akan terbaca yang berupa video seperti itu. Kemudian yang gambar musik, nah ini. Jadi di Power Director itu saya nyatakan komplit karena di situ sudah tersedia semuanya aset-aset musiknya ya. Aset musiknya di sini tinggal kita pilih saja ya. Tinggal kita pilih saja yang mana kita sukai ya. Misalkan Snap. Nah, ini. Misalkan lagi musik box ini ya. Seperti itu. Jadi tinggal dipilih saja. Nah, di sini sahabat tampak ada tulisan musik, kemudian Google Drive, diunduh, kemudian klip suara. Nah, di Power Directory ini kita bisa langsung rekam suara kita. Contoh misalkan kita punya file gambar. Misalkan kayak saya, misalkan tadi ada tujuan pembelajaran. Jadi pada tujuan pembelajaran itu wajah tidak tampak ya, wajah tidak tampak namun kita ingin memunculkan suara bisa.
Jadi kita upload dulu gambarnya tadi yang berupa tulisan, misalkan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, kemudian kita klik tulis suara. Seperti itu ya. Sulis suara, apa ini? Sulis suara tidak dapat dimulai karena penggeser. Oh ya, jadi saya tambah dulu tadi ya, tambah. Caranya menambah, yaitu pilih ini yang bagian atas, kemudian pilih gambar. Ya, misalkan ini ya, apa ini? Ya, ini tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini jika ini terlalu pendek durasinya kita bisa perpanjang. Seperti ini ya sahabat ya, kita tarik-tarik saja. Nah, kita bisa perpendek, kita bisa tarik. Seperti itu. Contoh, misalkan sulis suara tadi ya. Nah, ini. Jadi sulis suara tidak akan tampak apabila belum ada proyeknya. Ya. Contoh, ini sudah nampak rek, berarti rekam. Ya, berarti rekam. Contoh saya klik. Ya. Ini kita okekan track audio pertama ya. Karena ada di bagian pertama. Kemudian oke. Nah, ini sudah mulai. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi beberapa caption. Siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait teks caption. Nah, contoh ini misalkan sudah habis ya, sedangkan tulisan masih banyak, berarti kita bisa set kembali, kita bisa perpanjang. Gini, bisa kita perpanjang. Kita coba putar, ini ada tanda play, segitiga. Nah, kita play. Terdengar ya, sahabat? Nah, jika kita mau ulang, delete bisa, klik saja, langsung ada tanda tempat sampah, delete. Kemudian kita mau ulang, ketik, bukan ketik, diklik kembali. Nah, kemudian tanda musik, suara. Kemudian rek, kita klik, kemudian oke. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi beberapa caption. Siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait teks caption. Siswa mampu membuat caption yang berkaitan dengan masa COVID-19. Nah, kita berhentikan. Nah, di sini kemudian jika sudah cocok, kita simpan. Seperti ini, simpan. Ya. Tidak terdengar ya sahabat ya? Mungkin karena sementara Zoom juga, jadi ini. Oh ini nih, coba. Ini ya. Pilih volume. Coba kita kasih keraskan. Karena mungkin bergabung juga dengan Zoom, jadi tidak terdengar gitu. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita akan praktek bagaimana caranya memotong video. Masih terdengar ya sahabat? Masih? Mohon infonya. Masih. Iya, oke. Jadi ketika kita hendak memotong video, karena ketika kita mengambil video itu ada saja yang mengganggu. Misalkan sebelum langsung video assalamualaikum bla 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 itu kan pasti kita diam dulu ya supaya ketika pada saat mengedit itu mudah. Ketika ada yang tidak bagus
pada saat memotongnya itu yang bagus tidak ikut terpotong. Jadi ketika mengambil video itu tidak langsung ambil video langsung bicara Assalamualaikum gitu. Jadi kita harus diam dulu sejenak. Jadi rekaman video itu sudah jalan, kita diam, kemudian baru mulai seperti itu. Jadi nanti bisa di-cut di awal-awalnya itu. Ya. Jadi ketika akan memotong video itu di Power Director, sebelum dimasukkan ke Power Director kita edit dulu videonya. Contoh ya, saya delete dulu ini untuk memberikan contoh memotong video ya. Pilih ini, kemudian cari video. Oh, baru satu ini yang saya unduh. Saya unduh dulu videonya. Ya. Nah, contoh ini saya mau delete ya. Nah, ini jeda. Misalkan saya langsung jadi, nah, saya berhentikan di sini ya. Saya berhentikan di sini. Di sini, misalkan yang bagian ini yang sedikit ini saya mau hapus. Kita klik ya. Kita klik video yang akan diedit ini tampilannya sudah aktif, kemudian ada tanda pena. Tanda pena di dekatnya tempat sampah, klik, kemudian pilih di sini ada pisahkan, ada volume, ada filter, ada efek ya. Caranya memotong gampang sekali. Jadi kita geser saja di mana kita mau potong, misalkan di sini ya. Sini. Nah, kemudian pisahkan. Nah, seperti ini ya. Tampilannya pisahkan. Nah, kemudian kita hapus. Ini terlalu kecil ya, tunggu saya aktifkan, kemudian tanda pensil, kemudian pisahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tanda petir ya, sahabat. Ini yang kayak tanda apa ya, petir ya. Ini adalah tampilan ketika ingin menggabungkan antara satu video dengan video yang lain. Karena biasa kan kayak lompat ya. Kalau tidak ada ini tidak ada apa namanya? Variasinya ya. Contoh seperti ini contoh-contoh variasinya. Seperti ini. Mungkin bagus di sini ya sahabat, kita letakkan, kita tambah lagi satu video, atau gambar. Jadi ini bisa dikombinasi gambar dan video, seperti itu. Misalkan saya tambah lagi contoh gambar. Nah ya gambar. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa memilih, misalkan dissolve. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jika mau mengganti, bisa diklik lagi. Misalkan. Nah, seperti itu ya.
Kemudian jika mau menambah musik, sampai di sini ada yang ditanyakan sahabat sebelum saya mencontohkan yang lain. Ada yang mau ditanyakan sahabat sebelum saya mencontohkan yang lain? Bagaimana cara memotong? Sudah. Jadi caranya klik, kemudian nanti ada tanda pena, kemudian pisahkan. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini yang mau dibuang, langsung saja dihapus. Seperti itu. Jika sudah dihapus, kemudian di-play kembali. Jika ada yang bagus kemudian ikut terplay, dikembalikan saja. Dikembalikan seperti ini. Maka akan kembali utuh. Bisa dipahami? Bisa. Baik, oke. Sekarang saya akan mencontohkan yang lain. Ini kan menggunakan latar hijau. Kemudian nanti kita akan hapus latarnya dan akan menggunakan latar sesuai dengan pilihan kita. Ya, oke. Saya hapus dulu. Saya hapus aset papan tulis tadi ya. Aset papan tulis. Saya cek dulu apa sudah saya unduh tadi. Oh, ternyata belum. Saya unduh dulu. Jadi pilih yang ini ya. Pilih yang ini, kemudian pilih gambar. Karena ini yang di bagian sisi kiri ini ada gambar video dengan musik, ada ikon musik, kemudian yang kedua ini adalah lapisan. Nah, apa fungsi daripada lapisan? Nanti kita cek ya, kita cek sebentar. Gambar, pilih gambar, kemudian ini. Nah, kita ingin latarnya adalah papan tulis, jadi ini bisa ditarik-tarik. Setelah itu kita pilih lapisan. Lapisan yang seperti ikon apa ya itu yang jajaran genjang itu bertumpuk. Nah, kemudian pilih video. Nah, videonya ini. Ya, oke. Kita cek videonya masih terlalu panjang berarti latarnya juga kita tarik. Nah, seperti ini ya. Oke. Sudah. Ini bisa disimpan di sini ya sahabat. Jika ingin menarik itu menariknya dari ujung ya, dari ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah tampak gambar pena. Klik pena, kemudian pilih kunci kroma. Klik kunci kroma. Nah, kemudian di sini ada rentang warna ya. Ada pengurangan noise. Pengurangan noise itu fungsinya adalah ketika kita menggunakan green screen, biasa ada yang gelap ya. Biasa ada yang gelap seperti ini contoh. Misalkan saya letakkan di sini. Klik dulu kunci kromanya, kemudian saya letakkan di sini yang bagian agak gelap. Nah, ini ya seperti ini. Perhatikan sahabat, masih ada hijau-hijau di samping, di atas kepala dan samping apa ya? Samping kanan kalau di depan kita hijau-hijau. Di sini kita tarik ini pengurangan noise. Nah, seperti ini. Ini fungsinya pengurangan noise ya. Kalau di KineMaster nggak ada. Kalau di KineMaster harus sudah sempurna videonya kita yang latar hijau itu. Jadi tidak bisa di-set ketika sudah dihilangkan latar hijaunya untuk ininya ya. Nah, ini seperti ini. Ini rentang warnanya. Nah, ini bisa ditarik-tarik ini. Di mana dicocoknya. Kemudian kita play.
Nah, seperti ini. Sudah hilang kan? Nah, seperti ini. Jika ingin memperbesar, boleh silahkan diperbesar, ditarik. Kemudian untuk posisi bisa ditarik di mana saja, mau diletakkan, mau di tengah. Yang penting jangan melayang ya sahabat. Usahakan agar nanti tidak seperti apa ya, kalau melayang kan aneh videonya kalau melayang. Contoh misalkan seperti ini. Kemudian di play. Di play sampai habis. Apakah masih ada bayangan? Jika masih ada bayangan, klik kembali ya. Kemudian kunci chroma kembali. Kemudian pengurangan noise ya. Pengurangan noise atau rentang warna di sini saja di set seperti itu. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan praktek bagaimana caranya menambahkan tulisan. Nah, ini masih ada hijau-hijaunya ya. Masih ada hijau-hijaunya. Jadi, ini ditambah dulu. Masih ada. Kita cek dulu kunci chroma. Nah, ini ya, masih ada. Nah, seperti ini ya, ini namanya noise-nya masih ada ini, masih ada terbang-terbang ini. Nah, itu maksud saya. Kita klik kembali kunci chroma, kemudian kita atur pengurangan noise-nya. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sahabat untuk di sini? Jika tidak ada, saya akan menunjukkan bagaimana cara menambah tulisan. Ya. Jika ingin menambah tulisan, pilih lapisan, kemudian pilih T. Ya, ikon T. Di sini sudah ada template-nya ya. Di sini sudah ada template-nya. Template-nya itu ada cyberlink, ada cyberlink default, ada ending credit, ada feeding ya. Saya akan mencontohkan yang default saja. Kemudian ketik ya. Nanti sahabat silahkan sesuaikan saja ya. Caption. Di mana mau diletakkan. Seperti ini. Untuk apa namanya? Tulisan. Ini ada perancang judul ya. Nah, untuk warna boleh ganti merah, boleh ganti yang penting terbaca. Kemudian jenis tulisannya jenis tulisan, kemudian misalkan mau dikasih tebal, boleh. Kemudian mau rata kiri, rata kanan, ya seperti itu. Nah. Untuk tulisan juga bisa ditarik ya, sepanjang mana mau ditampilkan, seperti itu. Jadi untuk tulisan juga bisa ditarik sepanjang mana ingin ditampilkan. Nah, bagaimana jika mungkin ada yang bertanya, ini kebetulan tulisannya pendek. Bagaimana kalau tulisan itu panjang? Saya contohkan kembali. Saya contohkan kembali dengan tulisan yang panjang. Ya. Saya ketik sembarang aja ya. Nah, ini kan panjang-panjang ya. Panjang ya sahabatnya. Maksudnya melebihi
melebihi dari latarnya. Caranya adalah kita klik, ketik, kemudian misalkan sampai di sini, simpan di bagian V, kemudian enter. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi caranya seperti itu ketika ada tulisan panjang, maka kita simpan di depan huruf yang akan kita turunkan, kemudian klik enter. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi tadi untuk menambahkan variasi ya, untuk menambahkan variasi antara video dan video agar tidak terlihat jam, sudah. Kemudian menambah tulisan, sudah. Kemudian untuk insert gambar, sudah. Sekarang insert apa ya? Insert musik. Ya. Klik musik seperti ini. Pilih musik ya. Bisa pilih musik. Di sini kan banyak pilihan. Misalkan saya pilih musik. Nah, di sini banyak misalkan blues. Oh, tidak connect sepertinya ini. Nah, ini misalkan country. Untuk mencoba, kita klik play. Jika kita suka, maka kita unduh. Nah, unduh. Nah, ini tanda mengunduh ya. Jadi ini tanda mengunduh. Nah, jika sudah berhasil mengunduh, jika ingin menambahkan pada proyek, klik tambah. Nah, ini 4%, 10%, kita tunggu. Nah, ini sudah ya. Nah, bagaimana caranya agar suara video kita, ya jangan sampai nanti musiknya lebih mendominasi daripada suara kita. Gitu kan sahabat? Jadi caranya klik musiknya, kemudian edit, pilih volume. Nah, ini volume. Bisa di-set di sini. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi suara kita harus lebih besar daripada suara musiknya. Nah, ini musiknya kepanjangan ya. Kepanjangan. Ini bisa kita pendekkan. Cari ujungnya, kemudian kita tarik. Kita tarik. Ya, kita tarik sampai di sini. Nah, misalkan anggaplah ya, anggaplah proyek kita ini sudah selesai, setelah di play sudah oke. Ya, saatnya adalah untuk mengunduh. Ya, caranya mengunduh adalah ikon ini yang bagian atas ini yang ada tanda panah. Unduh, kemudian pilih simpan galeri. Nah, di sini. Di sini untuk power director pilihannya ya ada Full HD hingga 1080 pixel, HD 720, SD 360. Jadi dari sahabat saja. Jadi makin tinggi, otomatis hasilnya juga akan bagus. Misalkan saya pilih yang tertinggi, Full HD ya, Full HD 1080. Kemudian klik buat. Nah, ini sementara mengunduh.
Kita tunggu sampai 100%. Oke, di sini bisa buka, bisa oke, bisa putar sekarang. Nah, putar sekarang ya. Hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke, sudah ya sahabat? Sudah ya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Halo Ibu, Iya, silakan Ibu. mau nanya yang Iya, awal tadi kan yang dimasukkan seperti tujuan pembelajaran itu langsung tulisan. iya. Ya, itu bikinnya di mana, Bu? Oh iya, baik Bu. Iya, eh, sebagaimana yang kita ketahui Bu ya, kita bisa bikin tulisan itu bisa melalui PPT. Kalau saya tadi yang saya buat itu melalui Canva. Iya, aplikasi Canva Bu ya. Halo, Ibu Ah sudah iya, punya aplikasi Canva? iya sudah ada. Iya, oke. Gini, Saya saya pernah tunjukkan. kan bikin. Ah, Enggak, Bu. Tanya lagi, Bu ya. silakan, silakan. Ah, saya pernah bikin di Canva kayak gitu, tapi Mm-mm. di unduhnya itu berupa apa ya, Bu? Apa berupa video, apa berupa PDF seharusnya? Karena saya pernah bikin berupa video, terus mau isi suara kan jalan dia gimana ya? Jalan sendiri kalau Oke, diperpanjang jadi yang berikutnya. Jadi harusnya saya unduh jadi apa ya, Bu? oke baik. Saya contohkan Canva. Kebetulan ada di HP saya Iya. aplikasinya. Pembelajaran ya. Ketika kita ingin membuat kita gunakan untuk di video pembelajaran, itu yang kita buat di sini adalah template-nya otomatis adalah presentasi tercocok ya. Ini presentasi 16:9. Seperti itu. Ya, jadi kita unduhnya dalam bentuk PNG kalau nggak salah hasilnya Bu ya. Oh, PNG. iya. Iya. Heeh. Jadi kalau dari gambar tadi, misalnya kita kan punya Ya, beberapa slide ya, Bu ya. betul. Ya, itu jadi satu slide itu jadi satu semua atau dipotong-potong seharusnya? Ngunduhnya gitu satu-satu atau gimana? Ya, nanti kan ini coba saya contohkan. Kayaknya tadi ada beberapa gambar ya yang saya Iya, kirim. dari tadi kan beberapa slide kayak gitu. Berapa gambar. Itu dari slide itu kita gabungin, Bu. Ya, contoh ini ada di mana tadi ya? Di Telegram. Ini contoh Ya, misalkan ada itu 3 ya. Contoh tadi ini English satu-satu lesson. gambarnya berarti, Bu ya? Iya, betul, English lesson. Misalkan kita mau tambahin kasih panjang. Terus kemudian tambah lagi, Bu ya. Tambah lagi. Kemudian ini, sorry, ini. Ya, satu-satu gitu. Gitu. Oke, jadi Ya. berarti kalau di Canva saya bikin satu slide diunduh, lalu bikin lagi yang baru gitu Enggak. ya, Bu ya? Enggak, kalau di Canva kan ketika kita memiliki beberapa slide itu mengunduhnya nanti hasilnya dalam bentuk RAR kan? Oh iya, iya, iya. Dalam bentuk RAR itu. Jadi enggak usah nanti bikin unduh satu, bikin lagi unduh satu, Oh, enggak iya, iya. apa-apa, enggak apa-apa dalam satu itu, kemudian unduh, pilih dalam bentuk gambar, nanti hasilnya kan dalam bentuk RAR Oh seperti itu. iya. Atau kalau Oh, kalau di HP biasanya langsung berhamburan gitu, langsung berhamburan hmm. membentuk sendiri ada 4 atau ada 5 gitu. Oh begitu. Nggak pernah sih, Bu. Ya, Iya. nanti jadi coba. Ya, Coba, makasih, Bu. coba saya cek di HP Coba. tadi ya, unduhannya ada berapa tadi. Kayaknya sempat mengunduh tadi. Oke, nanti dicoba. Makasih ya, Bu. Ya, baik. Ini nih.
Nah, ini kalau di Canva Bu tadi kan ada berapa ya? Ada berapa ini slide-nya ini? Nah, ini kalau di HP dia otomatis akan mengunduh bentuk gini. Namun kalau di apa namanya? Di laptop, kalau di laptop itu biasanya dalam bentuk RAR gitu. Jadi kalau dalam HP di Android kita akan membentuk seperti ini. Berapa slide yang diunduh, ya itu juga yang akan muncul di ini di smartphone kita. Seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami mungkin ya. Ada lagi yang hendak ditanyakan? Silahkan sahabat. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Jadi besok boleh praktek ya. Hari kedua silahkan. Kemudian nanti saya monitor. Hasilnya boleh dikirim. Sudah nggak ada ya? Baik sahabat, jika sudah tidak ada, kita akhiri untuk jumpa kita. Demikian, nanti kita akan lanjut sharing via Telegram. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.